Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Baik, sekali lagi. Baik, kita ulang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan. Masyaallah, barakallahu. Nanti doanya ada di dalam kitab ini ya. Tapi baca ya. Semoga bermanfaat. Masyaallah. Insyaallah bisa. Syukran ya, barakallahu fiik. Ada yang lagi mau mencoba? Tapi yang kedua tidak boleh salah. Mari silakan. Ulang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaik. Baik. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Baik, artinya. Masyaallah, silakan. Bisa diaporkan ke belakang, masyaallah. Masyaallah, syakarallahu lakum ya, masyaallah. Dari Fadil Lisan nanti akan kita ulang lagi doa-doa atau doa bersyarat untuk berkepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua pembahasan kita ini masih mukadimahnya. Intinya belum sampai. Intinya adalah perkara yang kemarin kita ceritakan. Apa pembahasan kita sebelumnya? Tentang masalah salat. Kenapa kita sengaja menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wasiat sebelum Nabi wafat. Dan bahkan wasiat ini disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi selalu mengulang wasiatnya. Bahkan sahabat Anas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sesak dadanya mengatakan kalimat ini. Sampai Nabi tidak lagi bisa bersuara. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya umat Islam itu lebih sering tidak sadarkan diri. Karena beratnya penderitaan dan sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebelum wafat merasakan penyakit berlipat-lipat dibandingkan dengan sakit yang kita rasakan. Dan sakit Nabi itu ada 3. Minimal ada 3. Yang pertama, sakit kepala Nabi yang begitu luar biasa. Kemudian sakit kerongkongan Nabi SAW seolah-olah urat Nabi ini terputus. Kemudian yang ketiga, demam yang begitu tinggi. Itu adalah penyakit atau rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Sehingga Nabi SAW lebih sering tidak sadarkan diri. Kemudian ikhwatul Islam, walau dalam keadaan demikian, maka Nabi tetap meninggalkan pesan kepada kita sebagai umatnya. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin, kecuali mereka harus mengetahui pesan Nabi SAW. Iya, pesan Nabi secara umum adalah Al-Quran dan hadisnya. Itu pesan Nabi secara umum. Tapi seseorang tidaklah meninggal dalam keadaan sakarat atau dalam keadaan sakit, kecuali mereka akan memilih pesan-pesan yang sangat indah. Dan kita dianjurkan semuanya meninggalkan wasiat. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi. Sehingga semenjak Nabi memberikan motivasi, apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Semenjak Nabi memberikan pesan tersebut, tidak boleh kalian meninggal, kecuali kalian berwasiat. Apa wasiat yang paling bagus? Wasiat yang paling bagus adalah wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya hendaklah kalian selalu menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Minimal kalau kita berpesan kalimat ini, ikhwatul Islam, keluarga kita mereka melakukan atau tidak melakukan itu urusan lain, tapi paling tidak kita ada andil untuk membuat mereka menjadi orang yang saleh. Makanya tidak boleh ada di antara kita yang meninggal kecuali usahakan ada wasiat. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan tulisan. Sahabat Abdullah bin Umar selalu ada tulisannya. Dan dia letakkan di bawah bantalnya. Mana tahu nanti dikala tidur, langsung dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang tidur, tiba-tiba langsung tidak bangun lagi. Sehingga nanti dia takut kalau seandainya dia wafat, dia tidak berwasiat. Nah, begitu juga dengan Nabi. Nabi SAW memiliki wasiat yang terindah. Dan wasiat Nabi ini bukan berarti keluar dari Al-Quran atau hadis Nabi, tapi untuk kembali ditekankan betapa pentingnya wasiat ini. Dan di antara salah satu wasiat Nabi, bahkan itu merupakan ucapan terakhir Nabi, artinya selalu diulang oleh Nabi SAW, adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum. Di dalam hadis Anas bin Malik disebutkan as-salatu wa ma malakat aymanukum. Di dalam hadis Ali menyebutkan as-salatu diulang untuk mentakkidkan, untuk menekankan
As-salatu wa ma malakat aymanukum. Wahai umatku, hendaklah kalian menjaga salat dan juga orang-orang yang berada di bawah kalian. Karena dulu orang yang berada di bawah kita itu adalah budak. Kalau sekarang kita tidak mungkin ada budak lagi, tapi orang-orang yang ada di bawah kita, pembantu, anak buah, dan yang semisalnya, itu dipesan oleh Nabi SAW untuk dijaga, jangan zalim. Karena bisa jadi sekarang mereka jadi anak buah, besok kita yang jadi anak buahnya. Kita tidak tahu dunia. Makanya Nabi SAW memberikan pesan yang sangat indah. Salah satunya adalah salat. Jadi salat ini betul-betul dipesankan oleh Nabi. Bahkan itu menjadi wasiat terakhir Nabi SAW. Nabi mengulang-mengulangnya sampai bahasa suara Nabi itu habis. Bukan suara Nabi yang habis, karena memang leher Nabi sakit di kala Nabi terakhir. Makanya Nabi mengulangnya as-salat sampai hilang. Bahkan sampai Nabi pingsan. Bahkan itu yang diucapkan Nabi sampai sesak dari Nabi SAW. Artinya bukan satu kali Nabi ulang, agar kita menjaganya. Makanya sebelum Nabi wafat di Ikhwatul Islam di hari Senin, Nabi SAW melihat para sahabat mereka sholat subuh. Karena sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat dijaga oleh kaum muslimin. Sholat subuh ketiduran, sholat duhur kelelahan, sholat asar keletihan, sholat maghrib kelewatan, sholat isya ketiduran lagi. Makanya Nabi SAW senantiasa mengingatkan kaum muslim untuk menjaganya, terutama sholat yang paling berat. Sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Bahkan sifat orang munafik, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada dua sholat ini. Kita tentunya tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti ini. Munafik itu artinya sifatnya, bukan apabila ada orang yang meninggalkan sholat subuh langsung kita mengatakan mereka munafik, tidak. Tapi sifatnya bisa dipahami. Makanya disebutkan itu ada mereka yang malas salat subuhnya, apalagi kita kaum laki-laki. Salatnya tentunya di mana? Di masjid. Kalau kita ingin salat di rumah, berubah dulu jadi perempuan. Karena memang itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fi buyutin azina Allah wa an turfa wa yuzkara fi ismuhu rijal. Laki-laki yang sesungguhnya. Allah menyebutkan dengan kalimat rijal. Rijal itu apa artinya? Laki-laki sejati. Siapa mereka? Mereka yang selalu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sebelumnya. Makanya itu merupakan di antara ibadah yang paling berat. Sehingga Nabi Ikhwatul Islam ketika wafat, di pagi Seninnya, Nabi melihat para sahabat sedang sholat subuh. Makanya tadi kita berbicara tentang sholat subuh. Kemudian Nabi membuka tirai rumahnya. Kemudian dikala para sahabat sedang sholat subuh, diimami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi pun tersenyum. Senyuman Nabi memiliki banyak makna. Para sahabat tentunya mengetahui Nabi senyum karena dikala mereka mendengarkan tirai rumah Nabi terbuka, maka hampir mereka terfitnah. Artinya mereka tahu kalau itu adalah Nabi SAW. Dan mereka sudah rindu kalau Nabi yang jadi imam. Artinya karena mereka sudah rindu dengan keberadaan Nabi. Karena Nabi sudah lama berbaring di rumahnya. Kemudian tiba-tiba dibuka tirai rumah dan Nabi tersenyum. Maka para sahabat itu terfitnah. Apa makna terfitnah? Hampir saja mereka membatalkan sholatnya. Bukan hanya sahabat saja, imam pun demikian keadaannya. Abu Bakar pun ingin membatalkan salatnya. Kenapa demikian? Karena imam yang sesungguhnya adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Makanya kalau Nabi masuk, maka batal imamnya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi yang jadi imam. Sehingga itu yang diharapkan. Sehingga dikala Nabi buka tirai, para sahabat menganggap Nabi akan jadi imam. Tapi Nabi tidak jadi imam. Nabi hanya melihat, karena Nabi keadaannya belum terlalu kuat. Tapi Nabi tersenyum. Nah, senyuman ini dimaknai oleh para sahabat itu adalah senyuman kalau Nabi akan sehat. Senyuman Nabi senyum karena melihat para sahabatnya salat, terutama salat subuh. Seolah-olah Nabi sebentar lagi akan pergi, meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, meninggalkan para sahabat untuk selama-lamanya. Tapi sebelum Nabi pergi, sebelum Nabi wafat, Nabi melihat para sahabat sudah salat di dalam waktu yang paling berat, yaitu salat subuh. Kemudian Nabi tersenyum. Kalau salat subuh mereka bisa jaga, salat yang lain mudah untuk dijaga. Kemudian Nabi tersenyum dan memberikan isyarat, selesaikan salat kalian. Nabi menutup rumahnya, menurut tirai rumahnya. Kemudian ternyata setelahnya Nabi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Makanya tadi kita menyebutkan harus dianjurkan bagi kita berziarah dan doanya. Karena memang pesan Nabi SAW kepada kita bersama adalah as-salatu wa malakat aymanukum. Salat itu bukan perkara yang sembarangan di Ikhwatul Islam. Coba lihat bagaimana pentingnya masalah ini sampai-sampai Nabi melakukan yang demikian. Kalimat Nabi berulang-ulang berat di Ikhwatul Islam, berat sekali. Tapi ingatlah, makanya di dalam ayat nanti bisa kita cari di akhir surah Taha. Allah menyebutkan karena biasanya yang melalaikan kita salat apa? Perdagangan,
Ini antara sholat atau buka toko atau berniaga. Apa pilihannya? Pas sholat zuhur, pelanggan datang. Apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan? Melayani pelanggan. Kalau bilang kami salat, dibilang nanti tukang toko pelit. Atau sok kaya. Kalau kita layani, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang harus kita lakukan? Kadang dikala kita masuk waktu sholat atau zuhur atau asar, rapat, meeting, dan yang semisalnya. Maka ingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat wastabir. Istabir itu bukan sabar karena diambil dari kata-kata sabara. Jadi di dalam bahasa Arab Islam ada wazan-wazannya. Wazan asalnya fa'ala semuanya. Tapi bisa jadi tambah alif af'ala, bisa ditambah alif dan nun infa'ala, bisa ditambah dengan alif dan ta ifta'ala. Itu wazan-wazan yang ada dalam bahasa Arab. Nah, itu ditambah istabara. Istabir. Sebenarnya huruf ta kemudian berubah menjadi ta. Itu adalah penekanan. Karena bahasa Arab semakin ditambah berarti ada makna tambahan di dalamnya. Bahasa Arab ikhwatul Islam, misalnya bahasanya, akala misalnya, tapi ditambah misalnya panjang. Bahasa Arab satu huruf ditambah, itu ada makna lain atau ada makna tambahan. Karena tidak ada tambahan, kecuali ada makna tambahan di sana. Itu kaidah secara umum. Nah, begitu juga dengan istabir, hukum asalnya sabara. Mudah saja Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir. Sabarlah, tapi tidak demikian Allah menggunakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Hendaklah kamu betul-betul bersabar, artinya bukan sekali dua kali. Sebelum kita memerintahkan keluarga, tentu kita dulu yang melakukannya. Kemudian apa kata Allah berikutnya? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah bertanya kepada kalian tentang rezeki. Karena biasanya yang membuat kita terhalangi datang ke masjid itu adalah gara-gara mencari uang, gara-gara mencari rezeki, gara-gara tidak mau meninggalkan pekerjaan, ya atau tidak? Maka Allah tahu itu semua. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyebutkan la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Karena yang menjamin rezeki itu bukan kalian. Rezeki itu yang buat Islam bukan karena lamanya kita bekerja. Betapa banyak orang yang bekerja satu hari 2 jam, rezekinya banyak. Betapa banyak orang yang bekerja satu hari 25 jam. Artinya lebih lagi. Tapi rezekinya sedikit. Agar kita tahu bahwa rezeki itu bukan berasal dari kita, tapi karunia dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah kembali mengingatkan kita, jangan gara-gara ibadah, jangan gara-gara mencari rezeki, kalian jadikan alasan untuk tidak beribadah. Dan ibadah yang paling berat itu yang berulang-ulang adalah ibadah salat. Jangan gara-gara toko dibuka, kita terlambat salat zuhur misalnya. Salat zuhur itu atau salat yang lain itu, makanya tidak banyak. Sehingga kalau ada di antara kita yang salat, kemudian setelah salat assalamualaikum, kemudian dia pergi, meninggalkan masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Silakan, tidak mencari masalah. Zikirnya kapan? Sambil jalan. Kalau seandainya betul-betul terburu-buru. Karena memang Allah menyebutkan di dalam akhir surah Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allah. Apa sambungannya? Qiyaman, apa arti qiyam? Qiyam, berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Apa arti qu'ud? Duduk. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa arti junubihim? Berbaring. Artinya zikir itu bebas. Mau kita berbaring, mau kita berdiri, mau kita duduk, silakan. Bahkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahkan ada orang berzikir tapi lisannya tidak bergerak, namun hatinya berbicara, ya atau tidak? Itulah maknanya. Makanya zikir itu ikhwan Islam semuanya masuk. Termasuk di dalamnya zikir salat. Kalau seandainya betul-betul ikhwan Islam kita salat, kemudian kita pergi sambil astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Sambil jalan misalnya. Kalau seandainya betul-betul penting misalnya. Tapi tentunya yang paling penting adalah ibadah salat, penting dari semuanya. Karena yang memberikan rezeki itu adalah yang mana kita ibadahi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, kami tidak pernah bertanya tentang rezeki. Artinya kami yang jamin. Kalau kalian jamin ibadah, maka kami jamin rezeki kalian. Itu seolah-olah yang disebutkan oleh Allah. Dan rezeki itu ikhwatul Islam standarnya bukan banyak atau sedikit, tapi standarnya adalah barokah. Kami ikhwatul Islam pernah bertemu dengan salah seorang yang dulu dia bisa menghasilkan per bulan itu kalau di rupiahnya belasan juta. Dulu ya. Kemudian pada akhirnya dia tidak mau lagi, pekerjaan-pekerjaan yang melarikan dia rajin sholat, apapun pekerjaannya ditinggalkannya kalau sudah masuk waktu sholat.
Dia hanya bisa menghasilkan 3-4 juta. Istrinya banyak, anaknya juga banyak. Tapi dia mengatakan, walaupun gajinya sedikit, penghasilan sedikit, tapi cukup untuk semua. Saya tidak punya hutang, makan cukup, semua cukup. Anak sekolah anak juga cukup. Dan kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan kecukupan, karena memang itu janji Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau saya mendapatkan belasan ini, tidak pernah cukup makan hutang di mana-mana. Kita mau yang mana? Yang mana? Kalau saya mau yang banyak dan cukup. Banyak dan barokah. Artinya ikhwatul Islam, begitulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kalau kita menjaga ibadah. Makanya ibadah salat ini betul-betul dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujian berat bagi kita bersama. Makanya kemarin kita menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kita kembalikan bagaimana kuatnya, dan mereka semuanya adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menerapkan apa yang diinginkan oleh Nabi dalam kehidupan. Kita kembali menceritakan Umar bin Khattab. Sahabat Umar ini memiliki doa yang sangat luar biasa. Siapa masih ingat apa doa Umar kemarin? Angkat tangan dulu, betul nih, serius. Baik, silakan. Di baladi, apa artinya? Terus? Ya, Masya Allah, Allah barik. Silakan, semoga bermanfaat ya. Masya Allah, barakallahu. Silakan ambil ya, Masya Allah. Ini doanya bisa ada di dalam situ ya. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah doa Abu Bakar, doa Umar bin Khattab. Jadi dia berdoa, ya Allah, wafatkan aku di sini sebagai seorang syahid. Doa yang tidak mungkin, karena jihad itu tidak ada lagi di kota Madinah. Tapi Allah kabulkan. Bagaimana cara mengabulkan? Ketika kerajaan Faris tumbang dan kerajaan Romawi tumbang, memang kita telah menceritakan sedikit bahwa kerajaan adidaya ini tumbang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam waktu yang singkat. Dan itu bukan karena jumlah kaum muslim yang banyak. Kaum muslim tidak banyak, tapi karena iman dan takwa. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika kerajaan itu tumbang, maka banyak di antara mereka yang menjadi tawanan. Salah satu tawanan itu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia menjadi bagian sahabat Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada salah seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah, dia mendapatkan bagian Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah orang yang pandai besi, pandai membuat pisau, senjata dan yang semisalnya. Maka dia bawa ke kota Madinah. Jadi Abu Lu'lu' ini tinggal di kota Madinah. Umar mengatakan kepada sahabat ini, jangan masukkan ke kota Madinah, tidak boleh. Atau jangan masukkan. Apa kata sahabat Mughirah? Wahai Amirul Mu'minin, dia sangat bermanfaat untuk mempersiapkan senjata bagi kaum muslimin, untuk persiapan perang. Pada akhirnya Abu Lu'lu' ini tinggal di kota Madinah, di dalam kota Madinah, dan dia beragama Majusi, dan dia tidak pernah menjadi orang munafik. Artinya, karena orang itu ada muslim, ada munafik, ada betul-betul kufar. Abu Lu'lu' ini tidak pernah mengatakan saya orang Islam atau saya masuk Islam, tidak pernah. Tapi dia tetap berada dalam agamanya. Kemudian di ikhwatul Islam, tentunya Abu Lu'lu' ini, karena kerajaannya tumbang, tidak mungkin dia diam begitu saja. Dia membuat semuanya, membuat makar ini dan itu. Pada akhirnya di antara makar yang dia lakukan adalah dia sengaja membuat pisau yang terdiri dari 2 cabang, kemudian dikasih racun. Karena memang dia ahli dalam membuat senjata. Kemudian dikala melaksanakan sholat subuh, ikhwatul Islam, sholat subuh. Dan kita lihat rata-rata keluarga Nabi, mertua dan menantu Nabi, mereka wafat dalam keadaan beribadah. Umar beribadah ditikam di kala sholat subuh. Utsman bin Affan juga dibunuh di kala dia sedang baca Quran. Ali bin Abi Thalib juga di kala membangunkan orang sholat subuh. Kita cuma bangun sholat subuh saja, agar kita tahu bahwa perjuangan kita itu tidak berat, sedikit saja. Kemudian di ikhwatul Islam, di kala sholat subuh, karena dulu tidak ada lampu, makanya ada dalam istilah namanya galas. Nanti kalau sering kita jumpai dalam istilah hadis galas itu ikhwatul Islam, dia kita tidak melihat siapa yang ada di sampingnya karena subuh, berarti betul-betul fajar. Tapi kita masih belum bisa melihat orang yang ada di samping. Makanya Nabi mengatakan basyiril masya'ina fid dhulal, berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di malam hari. Di malam itu artinya di subuh dan waktu isya. Artinya mereka yang sholat subuh dan sholat isya di malam hari. Karena hukum asalnya tidak ada penerangan. Sekarang baru ada, dulu tidak ada. Bahkan di zaman kakek kita pun belum ada. Masih menggunakan api dan yang semisalnya. Kemudian dikala masuk sholat subuh ikhwan Islam, Abu Lu'lu' ini masuk ke sela-sela saf. Jadi memang saf itu harus dipenuhi. Makanya nanti kita jangan sholat di sini, maju depan sedikit.
Tadi ikhwatul Islam, kemudian dia masuk, para sahabat tidak tahu, karena dia anggap dia sahabat yang terlambat, kemudian dia ingin memasuki saf yang terdepan. Kemudian masuk sampai di saf terdepan, tiba-tiba dia langsung menikam sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan 9 tikaman. 3 di kiri, 3 di belakang, 1 di kanan, 1 di kiri, 4 di depan. Dan pisaunya dikasih racun. Orang yang ada di belakang masjid, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu suara Umar tidak ada. Yang mengetahui kejadian ini adalah orang-orang yang ada di depan. Sehingga dikala Abu Lulu menikam Umar bin Khattab, tentunya dengan cara cepat, maka dia lari. Semua sahabat yang menghalangnya dan menghadangnya ditikamnya juga. Sehingga bukan Umar saja yang wafat, banyak ada beberapa sahabat yang wafat di sana. Yang luka karena pisaunya sudah dikasih racun dan dia ada 2 cabang. Ada segimanapun kena. Ban belakang kena semuanya. Kemudian ada sahabat yang melihat ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan banyak yang tewas, yang wafat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia ambil selendangnya atau sorbannya atau apalah namanya, ditutupkan kepada Abu Lulu ini, sehingga Abu Lulu ini tidak bisa melihat jalan di mana lari. Dan seolah-olah Abu Lulu sudah merasa tertutup, tidak bisa lari. Maka pada akhirnya dia menikam dirinya sendiri. Bisa dipahami bagaimana kejadiannya? Kemudian digantikan posisinya oleh Abdurrahman bin Auf, seorang yang pernah menjadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah menjadi makmum. Siapa imamnya? Ada 2. Yang pertama Abdurrahman, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bisa dikatakan imam, bisa juga dikatakan makmum. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kemudian Abdurrahman tetap menyempurnakan sholat subuh. Jadi sholat subuh tidak berhenti. Kalau kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sedikit gempa saja apa yang terjadi? 1 detik setelahnya kita semua ada di luar masjid. Itu ibaratnya. Tapi para sahabat ini imamnya, pemimpinnya meninggal, mereka sholat tetap disempurnakan. Kemudian baru diselesaikan ini. Kemudian pada akhirnya Islam Umar bertanya, siapa yang melakukannya? Maka orang mengatakan Abu Lulu. Maka dia pun tentunya bersyukur kepada Allah. Musibah tapi dia bersyukur. Karena orang mendapatkan musibah terbagi kepada 4. Yang pertama mendapatkan musibah tapi dia marah. Orang yang murka, tidak suka, atau misalnya mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bagus, maka Allah murka kepadanya. Misalnya mendapatkan musibah, kemudian kenapa harus seperti ini, kenapa terjadi pada diriku, maka Allah murka kepadanya. Yang kedua, orang mendapatkan musibah, mereka bersabar. Yang ketiga, orang mendapatkan musibah, mereka ridha. Dan yang ketiga, orang mendapatkan musibah, mereka bersyukur. Nah, itulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Berat sekali ikhwatul Islam. Kemudian dikatakan Abu Lulu, maka dia mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dia wafat bukan di tangan orang yang mengatakan dirinya muslim, tapi dia wafat di tangan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya Islam. Artinya dia wafat dalam keadaan syahid sesuai dengan doanya. Karena memang dia meminta, jadikan aku syahid, dan itu syahid namanya. Tapi kalau orang ini pernah mengatakan saya masuk Islam walaupun pura-pura, maka tidak syahid namanya. Karena wafat di tangan kaum muslimin tidak syahid namanya. Tapi wafat di tangan orang yang memusuhi Islam, itu syahid namanya. Dan syahidnya di mana? Di kota Nabi. Ditikamnya di masjid Nabi, di tempat Nabi berdiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas kemuliaan sesuai dengan doa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikan kepadaku syahadat, dan itu di kota Madinah, bukan lagi di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Kemudian di kota Islam, kita lanjutkan ceritanya, kita cukup dulu sampai sini. Besok kita sambung lagi ya. Berapa menit lagi untuk Isya? 10 lagi. Baik, cukup. Kalau 10 cukup ya. Tadi kepada Islam, kemudian apa yang terjadi? Maka Umar ini dibawa ke rumahnya dalam keadaan sudah berdarah-darah. 9 tikaman, dikasih racun, kemudian dikasih minum, dikasih makan. Apa yang dia minum keluar seperti yang dia minum. Apa yang dia makan keluar seperti yang dia makan. Artinya tidak mungkin lagi bisa bertahan hidup. Dan tabib pun di zaman itu mereka sudah pasrah, tidak mungkin lagi diselamatkan. Tinggal menunggu waktu sahaja. Maka Umar bertahan setelahnya 3 hari. Tapi dalam 3 hari ini, Umar lebih banyak tidak sadarkan diri. Kemudian apa yang terjadi? Maka tentunya kisah ini tersebar begitu cepat. Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Kemudian orang banyak berdatangan. Jika orang banyak berdatangan di kota Islam, maka ada beberapa orang yang datang.
Karena memang dianjurkan bagi kita kalau ada yang sakit, dianjurkan bagi kita mengunjunginya, tapi dalam waktu yang singkat. Jangan berlama-lama. Jadi menjenguk orang sakit, kemudian kita berikan kabar gembira atau itu hadiah, menghiburnya, 5 menit cukup, pergi, pulang, selesai. Karena mereka membutuhkan waktu istirahat. Begitu juga dengan orang-orang ini. Dikala mereka mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar lebih banyak tidak sadarkan diri. Maka mereka pun bertanya kepada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, kami ini ingin berbicara dengan ayahmu. Bagaimana kira-kira kami bisa berbicara dengannya? Apa jawaban Abdullah kira-kira? Ayahnya pingsan, tidak sadarkan diri. Bagaimana caranya membangunkan ayahnya kira-kira? Supaya membuat Umar itu sadar. Azan ya? Masya Allah, sehat selalu ya? Masya Allah, barakallahu baik. Tapi jawabannya salah ya? Baik, Masya Allah, barakallahu baik. Masya Allah, barakallahu baik. Salah dan benar. Dari ikhwatul Islam, besok kita sambung ya. Dari ikhwatul Islam, syakarallahu lakum wa hafizakumullah wa barakallahu fikum ikhwatul Islam. Tentunya semua yang kita sampaikan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Karena kita berada di tanah haram Makkah, Madinah, itu sedang di karantina. Dan karantina yang paling luar biasa adalah ibadah salat. Makanya ibadah salat ini adalah karantina bagi kita bersama. Jangan hanya semangat di awal saja. Pertama kali kita datang ke Masjid Nabawi, pertama kali kita datang ke Makkah Al-Mukarramah, bahkan pertama kali datang, koper belum lagi dibawa ke hotel, kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Pulangnya tidak tahu jalannya. Artinya saking semangatnya, dan itu tidak salah. Itu hari pertama. Hari kedua sudah mulai santai, 1 jam sebelum azan. Hari ketiga biasanya apa yang kita lakukan? Setengah jam. Hari keempat pas azan lah turun dari hotel. Hari kelima dia jadi imam Masjid Nabawi. Imam masbuk. Artinya ikhwan Islam, coba bayangkan, semangat sudah mulai kendor. Jadi itulah harus kita ingat baik-baik. Karena motivasi itu jangan hanya semangat di awal. Makanya di antara salah satu menjaga ibadah itu mudah. Yang paling berat itu adalah bagaimana menjaga ibadahnya. Soalnya di ikhwan Islam mudah. Tapi yang berat itu adalah menjaganya. Makanya disebutkan dalam sebuah pepatah ya, kasratul insas tufqidul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi, maka semakin membuat rasa sensitifnya hilang. Orang yang pertama kali datang ke Madinah atau datang ke Mekah, apa yang biasa mereka lakukan? Mereka menangis, sujud, bersyukur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau pertama kali dia datang. Kalau sudah datang kedua kalinya, seperti orang pergi rekreasi, biasa saja, tidak ada lagi rasa sensitifnya. Itulah yang harus kita pertahankan. Berapa lama pun kita berada di tanah haram Makkah Madinah, kali keberapa pun kita datang ke sini, namun jangan pernah kecuali air mata kita tetap menetes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara yang tidak mudah. Makanya kita lihat orang-orang yang banyak di sini ikhwatul Islam. Misalnya contoh, ini sekedar memberikan motivasi. Misalnya saudara-saudara kita yang ada, misalnya orang sudah azan, pas orang azan, semua toko ditutup. Ya atau tidak? Tapi yang menutup tokonya kemana? Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang istirahat, namun sholat juga tidak dikerjakan. Padahal mereka berada di samping Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena sudah terbiasa. Sensitif Masjid Nabawi tanah haram itu tidak ada lagi. Dan itulah yang kita rasakan. Hari pertama kita bisa menangis. Tapi hari ke-9, kita sudah rindu pulang. Padahal semestinya kita rindu tinggal di sini. Tapi kita rindu untuk pulang. Dan itu yang kita rasakan. Sebenarnya tidak salah, tidak ada salahnya. Karena itu tabiat manusia. Tapi senantiasa jadikan Makkah Madinah, rasa sensitifnya itu tidak hilang dari diri. Berdoa, menangis, bermohon kepada Allah, itu harus kita tanamkan. Dan setiap kali kita rasa sensitifnya mulai hilang, ingat pertama kali kita datang ke Makkah Madinah. Ingat pertama kali Allah berikan kepada kita rezeki datang ke sini. Bagaimana